Halo para wargi-wargi Bekasi. Halo. Dan yoters-yoters Bekasi yang sedang berada di rumah saja ataupun di kantor ataupun di jalan. Kita nggak nyaranin kalian nonton ini di jalan sih. Iya. Iya, apalagi di motor kan susah, Pak. Tapi bisa didengar. Iya, bisa didengar. Bisa didengar. Karena kita hadir di dua lini. Wih, dua lini. Lini depan, lini belakang. Gitu. Ada Messi, ada Puyol. Maksudnya dua media. Oh, dua media. Jangan bawa Messi Puyol ya. Masih ada yang trauma. 82. 82. Toh aja kalah. Aduh. Jadi ini adalah salah satu konten yang bakal kita upload di YouTube Yot Bekasi dan Podcast ya, yang nonton Bekasi juga. Mantap Jiwa. Beda. Yoi. Nama segmennya adalah ABC. Apa itu, Bara? Anak Bekasi cuap-cuap. Mantap. Mudah didengar, mudah diingat. Iya, mudah didengar. Dan kita juga sering kali ada iklan. Ada juga. Ada iklannya. Sebelum bulan Ramadan itu ada iklan. Bukan ABC itu. Bukan ABC itu. Bukan. Itu bukan yang minuman. Iya. Kalau kita kan komunitas. Oh iya. Itu. Jadi ini adalah sebuah konten di mana kita bakal ngobrol-ngobrol sama anak-anak Bekasi dan kita bakal ngebahas hal-hal yang pengen kita bahas aja. Betul. Kita belum kenalan, Bar. Itu, saya tuh nungguin Kita momen itu loh. Anda Iya. dari tadi terus aja. Iya. ABC. Iya. Tolong saya juga mau dong. Iya. Pertama perkenalkan, saya adalah Rama. Saya di sini di Yot Bekasi sebagai Markom. Saya Bara, saya dari Yamato Bekasi juga sebagai Vice Director di program dan ada satu orang tadi dari tadi. Boleh diperkenalkan, Mbak? Oh. Iya. Nama gue Aul ya, atau bisa dipanggil Aul. Gue di sini jadi apa ya? Loh, enggak di Yamato Bekasi. Oh, dia mantap Bekasi. Founder. Jadi belum. Bukan. Jadi Markom. Markom juga. Berarti bareng sama Rama ya. Iya betul. Konco kental. Konco kendal. Keep never try to learning. Oh iya. Yes. Iya, itu. Keep never try. Keep never try learning. Iya. Ada kata terlambat untuk Belajar. Iya. Kayak grammar udah hancur ya. Iya. Sangat hancur. Oke, Pak. Kita tadi mau bahas apa nih? Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang sebuah fenomena yang sedang merebak di dunia millennials dan Gen Z. Anak muda. Anak muda. Anak muda jelas. Anak muda banget. Yaitu adalah bucin. Alias budak cinta. iya cinta. Hamba saya asmara. Hamba saya asmara. Bahasa Jawa. Fakir-fakir kesayangan. Dan kita akan ngobrol ini bareng dengan Aul. Karena mungkin beliau juga punya pandangan tertentu. Betul. Dan mungkin buat wargi-wargi Bekasi dan Yoters yang tidak tahu kalau dia adalah admin di balik akun Instagram @katabucin_. Kata bucin _ @katabucin_. Itu kita mulai dari pertanyaan pertama sebenarnya. Iya betul. Kata bucin _ yang Anda sebagai admin, itu isinya apa aja sih? Isinya tentang kayak kata-kata aja sih, kata-kata di mana mereka tuh apa sih, kayak ya tentang kebucinan itu sendiri gitu. Kayak misalnya dia ditinggalin, terus kayak dia Di PHP-in bisa gitu kan. Itu tuh sebuah pengungkapan rasa di mana para bucin bisa gitu di situ mengungkapkan rasanya gitu. Wah, bisa jadi komunitas juga ya. Iya. Bisa. Para bucin. Jadi mereka sharing-sharing, saya dulu pernah bucin. Kalau kayak di film-film di Hollywood tuh ada ngelingker terus Iya. silakan ceritakan pengalamanmu. Iya. Soal bucin. Iya. Biasanya soal bencana ini soal bucin. Jadi semacam FGD para orang-orang bucin. Iya. Korban-korban kebucinan. Iya. Jadi kayak PHP. itu gua banget ya gitu. Itu gua banget ya. Benar. PHP itu orang Madura jualan HP. Gitu. PHP. Waduh. Gitu. Saya tidak dapat lagi. Oh, iya. Saya juga mau nyari. Oke, tadi ngomongin bucin. Nah, sebelum masuk ke lebih mendalam, menurut lo Mani, dan menurut lo Aul, apa bucin menurut pendapat lo atau menurut pandangan lo? Wah, menurut gue tuh bucin tuh sesuatu hal yang kita lakuin dengan effort yang gede dan banyak ngorbanin kita
untuk seseorang yang belum tentu jadi pasangan kita, alias gebetan. Gebetan. Gebetan, cem-ceman, apapun bahasanya. Itu menurut gue tuh bucin, Bang. Tapi kan kita juga emang belum tahu siapa yang bakal jadi pasangan kita. Tapi kan kalau misalnya PDKT gitu kan, ya nggak usah se-effort itulah gitu. Kalau effort banget tuh gue bilang bucin. Berarti tergantung dengan effortnya. Iya, apalagi sampai nyita banyak waktu, mengeluarkan banyak materi, wah itu sulit itu. Nah, kalau menurut Aul, sebagai apalagi orang yang tadi jadi admin di Instagram, kata bucin underscore. Jadi kalau bucin itu kan kondisi di mana seseorang, pria ataupun wanita, itu dia rela mengorbankan kayak dari mulai hartanya, dari mulai sampai harga dirinya gitu kan untuk orang-orang yang dia cintai gitu. Walaupun walaupun dia tuh belum jadi pasangan kita gitu. Tapi dia rela banget gitu sampai ke apa sih gitu loh, kayak yang mati-matian banget buat si orang yang dia cintai gitu kan. Iya, betul. Dari mulai perasaannya mungkin gitu kan sampai yang walaupun mungkin orang itu kayak yang cuek banget gitu sama kita kan gitu, tapi kita kayak terus berusaha banget gitu biar dia tuh memperhatikan kita sampai itu tuh di luar nalarnya itu di bawah rata-rata. Wah gimana sih? Jadi kayak misalkan melakukan hal-hal yang di luar nalar lah gitu, kayak ngorbanin apa sampai berlebihan gitu. Kasarannya lo boleh cinta tapi harus tetap pakai logika. Yes. Betul. Kan ada lagunya. Iya. Cinta itu Asal kelihatan tua ya kalau. Iya. Tahu sampai dance ya. Iya. Wah, saya jauh lebih tahu yang lama-lama lagi, Bang. Pernikahan ini tidak perlu dibahas. Ini bukan podcast musik. Lanjut, kita ngobrolin bucin lagi, guys. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana, Bar? Itu saya ditunggu tuh. Iya. Saya nunggu, saya mau ngasih. Nah, menurut saya sebagai dokter cinta Bekasi, jadi bucin bagi saya adalah ketika lu melakukan hal apapun halnya ya, yang berlebihan, tentu ya bisa tolak ukur berlebihan untuk pasangan lu, tapi tidak ada kerelaan dalam diri lu, itu baru lu melakukan hal yang bucin. Karena secara harfiahnya kan budak cinta. Budak kan orang kan nggak semua orang tuh nggak pernah mau jadi budak kan. Betul. Nah jadi ketika lu melakukan itu perlu gak rela sebenarnya. Maksudnya gak rela tuh, aduh gue lagi males tapi suruh jemput ya. Iya. Gak ada ikhlas, gak ada kerelaan, gak ada keikhlasan. Itu baru bucin. Tapi kalau ikhlas itu baru sayang namanya. Nah kalau ngobrol-ngobrol tentang bucin, lu sendiri ada pengalaman nggak yang mungkin lo alamin atau biasa sekitar lo alamin? Betul. Biasanya perempuan lebih perasa. Iya betul. Dan mengingat memori. Betul. Coba Anda jelaskan. Kalau gue sih pengalaman terbucin mungkin ya. Pengalaman terbucin gue itu, jadi gue waktu itu pernah PDKT sama cowok yang dia itu punya bandnya itu band metal. Dan sebenarnya gue nggak suka metal kan gitu. Nah akhirnya ya mau nggak mau gitu kan, ya gue kayak dia sering konser, terus kayak sering ikut pensi. Nah gue tuh nonton gitu sampai panas-panasan gitu. Sebenarnya gue nggak suka gitu. Pensinya tuh pensi 2B apa? Pensil. Kayak gitu. Pentas seni. Cuma itu sih paling ya. Itu berapa kali sempat ikut konser kayak gitu? Berapa kali atau ya? Mengikuti hobinya dia lah katakanlah itu. Sering sih, apalagi kan sering latihan gitu ya. Padahal gua sampai dandan juga sebagai grupis. Kan biasa gitu grupis. Iya. Grupis pakai baju Megadeth. Iya. Anthrax. Gitu-gitu. Burger Kill. Padahal enggak suka tapi suka. Wah, itu benar poinnya tadi. Iya. Tidak ada kerelaan. Tidak dia kerelaan. Tapi pada saat itu sayang kan? Sayang. Dibutakan dia. Dibutakannya cinta. Gila. Karena kalau sudah dibutakan cinta itu berbahaya, Bes. Lupa segalanya. Bahkan kalau pengalaman bucin gue nih, ini lebih parah. Apa tuh? Jadi gue punya temen nih. Dia tuh beberapa kali diselingkuhin sama cowoknya. Cowoknya tuh suka jalan bareng. Pengalaman lu apa pengalaman temen lu tuh? Temen bro. Kan dia jalan sama cowoknya bro. Bahkan pengalaman gue. Oh iya. Kalau jangan bikin emosi. Iya.
Saya ralat ya. Itu pengalaman teman saya. Jadi dia itu diselingkuhin sama cowoknya, tapi balik lagi. Wah, Itu parah. berapa kali yang lu tahu diselingkuhinnya? 7 kali ya. 7. 7. Yang ketahuan. Masih banyak kan bayar sama Barca sih. Iya. Enggak, 7. Iya. Gila. Dan masih mau. Masih mau. Jari aja 10 guys. Iya, dia 7. Ini 7 nih. Masih lebih kecil. Lu Iya. kalau bandingin tuh yang lebih kecil gitu. Oh, iya. Jadi kelihatan banyak. Oh iya. Mata aja 2 guys. Iya. Gitu. Selingkuh 7. Nah, itu lebih banyak baru. Iya. Saya salah guys. Untung saya nangkep loh. Iya. Tapi 7 yang lu tahu 7. Semuanya itu Yang ketahuan 7. wah. Gila. Parah sih. Itu sih udah bucin level max itu menurut gue. Aul sendiri pernah nggak Apa tuh? kena diselingkuhi gitu? Terus masih sayang lagi? Enggak. Oh enggak. Alhamdulillah enggak. Ini wanita sejahtera secara prinsip. Iya. Bagus. Kamu boleh melakukan apapun tapi kalau selingkuh nggak ada maaf untuk Wah, kamu. Nah, Asik. betul. Ya, gila. Gitu. Karena juga menurutku ya, orang yang mau kembali lagi sama pasangannya yang udah selingkuh, menurut gue tuh kayak, aduh, lu bener-bener melakukan suatu hal yang percuma. Benar. Menurut gue sih. Kenapa? Karena gini, kan kalau kata orang balikan sama mantan itu kayak ngebaca buku yang sama 2 kali. Oh. Menurut gua kalau lu balikan sama mantan lo yang selingkuh, lu ngebaca buku yang sama 2 kali. Jadi ngapain, men? Gak perlu. Nggak perlu. Karena juga ada yang bilang balikan sama mantan itu kayak lu pakai baju kebalik. Gitu. Jadi nggak pas buat lu. Udah nggak usah Iya. pakai lagi. Dia malu-maluin. Gitu. Betul. Jadi kalau emang lo mau balikan sama mantan lu sih nggak apa-apa, tapi saran gue jangan jangan yang dia udah ngebohongin lu terus lu balikan lagi. Betul. Kayak misalnya putusnya gara-gara masih emosian kan kadang-kadang suka ya, namanya anak muda kan lagi emosi-emosi, udahlah kita putus aja. Ah, iya benar. Nah, kalau balikan lagi ambil keputusan tidak pakai pikir panjang. betul. Rawa aja panjang kan? Iya benar. Masa pikir nggak panjang sih? Nggak bisa. Iya loh. Saya suka kaget loh. Iya. Saya suka kaget loh. Tapi saya setuju. Rawa aja panjang. Iya benar. Iya Masa benar. pikiran enggak? Iya. Kalau lu Bar gimana Bar? Apanya? Pengalaman bucin? Gue, Heeh. jujur gue nggak pernah. Kalau sama yang terakhir ini, Nggak pernah. sama yang Nggak pernah tuh nggak mau ngomong. nggak pernah. Oh gitu. Asik, karena gue asik, maksudnya rela melakukannya, bukan karena gue, aduh nggak mau, nggak pernah. Gue kalau sama mantan gue pernah. Oh. Nah, gue pernah jalan, gue nggak punya duit, gue minjem duit dulu. Kalau gue nggak pengen jalan, karena nggak punya duit. Jadi dia mantan gue aja rewel, pengen jalan. Jadi gue pinjam duit dulu, padahal gue nggak mau. Iya. Sekali. Ya dulu kan masih SMA, belum terbentuk otaknya, Oh iya. Masih wajar. belum tumbuh sempurna. Gitu. Masih mencoba-coba. Namanya pacaran tuh kalau masih SMA tuh biasanya masih nyoba-nyoba. Part of adventure. Part of adventure. Betul sekali. Pacaran itu adventure. Nah, tapi yang kadang-kadang gue suka sebel nih ya. Kita tuh kalau ngebucin tuh stigmanya kayak jelek aja. Jadi kan kalau tadi kan kita udah bilang ya, kalau meskipun kita pacaran tuh sebenarnya bukan bucin, karena kan kita ya emang sayang aja gitu. Ya enggak? Iya. Nah, tapi banyak orang-orang yang bilang, gue mau ketemuan nih. Misalnya kita lagi diajak nongkrong sama teman-teman kita. Terus gue bilang, gue gak bisa lama-lama ya. Nanti abis ini gue mau ke cewek gue, dia sendirian, kasihan. Misalnya gitu kan. Oh, bucin. Terus teman-teman lu, bucin lu. Lah, kok jadi kesannya kayak gue tuh jelek banget gitu loh. Padahal kan sebenarnya hanya karena kita perhatian, John. Betul. Hanya membagi waktu, padahal emang udah haknya mungkin untuk jalan. Karena menurut gue ya, setiap orang tuh boleh punya dunianya masing-masing. Betul. Gak semua orang tuh dunianya pasangannya mulu. Iya benar. Dan gak semua orang temennya mulu. Iya. Kadang harus ke pasangan, harus bagi-bagi. Itu kan jadi hubungan yang sehat. Ya kan udah. Iya. Tapi lu pernah juga gak kayak gitu? Kayak lu Lagi asik. bener-bener kayak gila nih orang bucin banget nih gitu. Lu pernah ngeliat orang gak? Teman lu atau boleh Hmm. diceritakan? Apa ya? Pernah sih. Paling kayak dia itu entah ya, mungkin ini termasuknya bucin atau gimana, nggak tahu juga gitu. Cuman menurut gue bucin gitu karena jadi tuh dia kan punya gue punya temen nih. Jadi dia pacarnya itu satu kerjaan. Nah, satu kerjaan. Satu kantor.
cuma beda ini kan gitu, beda ruangan lah gitu, beda bagian. Nah di situ temen ini pulang ceritanya, ya kan pulang bisa dong itu pasangan ini pulang sendiri. Oke. Nah kan bisa dong gitu, apalagi kan jaraknya nggak jauh lah gitu kan. Nah ini dia sampai rela dia nggak izin, dia bilangnya beli minum gitu kan. Ternyata nganterin si pacarannya pulang gitu ke rumah. Pas jam kerja. Gitu. Itu tindakan kerja yang tidak disiplin. Iya. Dia bilangnya sih dia bilangnya kasihan katanya pacarnya. Tapi ada yang bilang lagi memang pacarnya yang meminta. Simpang siur kabar burung. Gitu sih. Burung apa? Burung puyuh. Iya. Bukan itu. Mari kita lanjutkan. Iya. Kita lupakan burung puyuh. Iya. Terus udah gitu. Itu sih. Itu yang pernah lu lihat ya. Mana gua lihat. Tapi gue juga ada tuh yang kayak seperti kayak gitu. Pada saat gue dulu di Hima, kan kita ngurusin pengenalan akademik tuh. Jadi mahasiswa baru biasa kita kita pengenalan fakultas segala macam. Bikin acara gitu yang kayak ospek lah kalau orang bilang. Ini tidak ada ospek, benar. Nah pada saat itu ada satu perempuan yang tiba-tiba didatangi satu orang laki-laki. Jadi maba ini perempuan, ada yang ngakunya keluarga, kakaknya dia bilang. Kakaknya, ini harus pulang segala macam, kondisinya tidak baik, badannya segala macam, kecapean segala macam gitu. Kita nggak bolehin karena memang nggak ada tanda-tanda apapun dari tim medis juga yang pada saat itu memeriksa, cuman capek tapi tidak ada sakit apapun gitu. Karena masih ada pengenalan akademik. Tapi ini si laki-laki ini tuh kekeh pengen membawa si perempuan yang ini pulang gitu. Nah lucunya pada saat laki-laki ini bolehlah nemenin karena kita mikir dia kakak. Bolehlah silakan nemenin gitu. Nah cuman pada saat ditinggal di ruang UKS, ruang panitia kita kan ditaruhnya istirahatnya di situ tuh. Dia foto-foto, sender-sender, rangkul-rangkul yang melihat indikasinya bukan kakak ini. Padahal ini kayaknya pacar. Nah, situ gue lihat wah ini bucin sekali wanitanya. Jadi dia minta pacar ya untuk berbohong ke kita sebagai kakaknya agar bisa dijemput sama dia. Wah. Gila sih. Demi cinta melanggar hukum. Waduh. Melanggar kan peraturan. Iya. Itu juga salah satu hal yang parah. Tapi perlu kalian pahamin ya bahwa bucin itu nggak melulu negatif. Kita diperbudak, nggak melulu negatif. Karena sebenarnya apa yang kita lakukan tuh bukan sebuah perbudakan, tapi sebuah wujud bahwa kita tuh sayang sama mereka. Sayang sama pasangan kita. Betul, saya gitu loh. Ini konteksnya pasangan ya guys. Kalau konteksnya makanya pasangan. Definisi menurut gue tuh ada indikator rela atau enggak. Jadi kalau lu rela melakukannya itu bukan bucin, itu lu sayang. Gitu. Kalau lu nggak rela tapi lu terpaksa melakukannya, itu lu baru bucin. Iya gitu. Betul. Bahkan gue punya prinsip bahwa orang-orang yang suka ngata-ngatain kita bucin, orang-orang yang suka ngata-ngatain pasangan-pasangan ini bucin, adalah sebenarnya orang-orang yang iri sama pasangan ini bisa serasi seperti itu. Bisa seperhatian itu. Gitu. Jadi kalian ngiri, bucin. Padahal mah enggak. Iya. Kan memang kayak gitu orang-orang melihat kayak apa yang bisa dilakukan orang lain kayak jemput segala macam kan disangkanya kan bucin kan? Atau ojek lah gitu. Tapi pada saat kita menjadi pelaku atau menjadi objeknya, kita senang-senang aja ngelakuinnya. Iya, kita happy guys. Ya kan Aul? Iya. Kita happy guys. Sekalipun Aul tadi nggak suka lagu metal, tetap happy kan? Tetap happy. Pensi. Tetap happy. Fisik boleh death metal, hati kangen band. Meleo ya. Iya. Tampan. Iya dong. Kan berbeda kan. Iya loh. Fisik boleh kelihatan Megadeth sekali. Metallica sekali. Padahal di Spotify Fageto. Wali. Seperti ini. Iya. Rambutnya, poninya. Iya kan. Tapi itu happy.
Happy, yang penting tuh happy. Karena balik lagi tadi, perlakuan sayang itu preferensi. Betul. Tapi di sisi lain kita harus hati-hati banget ya sama yang namanya bucin ini. Kenapa tuh? Karena kalau tadi lu bilang masalah kerelaan, kalau menurut gua kadang-kadang tuh ada juga salah satunya adalah bukan cuma kerelaan sih Bar. Dia meskipun rela tapi dia tuh bener-bener terlalu memprioritaskan pasangannya. Oh, Perasaan. iya. Menurut gua juga nggak bagus. Pernah gak sih ada satu momen di pikiran lu tuh cuman pacar lu doang tuh pasangan lu pada saat mungkin lu berpasangan sebelumnya? Enggak ada sih. Seperti kasmaran banget gak ada. Kasmaran. Karena biasanya perempuan kayak gitu bener. Karena laki-laki sih. tuh logika aja gitu mah. Iya. Apa ya gue paling Kalau kita lagi berantem itu tiket bebas. Iya. Kalau perempuan kan tidak. Yaudah, aku pengen kamu diemin berapa lama? 3 jam. Yes. Pusreng mau balik. malah seneng ya. Pusreng. Bisa. Lo kok bisa bro? Iya bro, di blok di WA bro. Gak perlu laporan 24 jam. Iya. Oh enggak Ul. Paling gimana ya? Kalau gua sendiri sih paling pas pada saat pengen putus tapi nggak bisa sih. Oh gimana? Waktu itu pernah sih. Boleh ceritain. Jadi kan gua waktu itu pernah pacaran sama yang beda ya, beda keyakinan gitu kan. Oke. Gua tahu, gua sadar kalau itu tuh nggak bakal ada ujungnya kan, nggak bakal ada ujungnya. Gua sadar gitu kan. Gua tahu, tapi buat ngelepasnya tuh susah banget sih gitu. Susah banget gitu sampai gue cerita sama teman gue gitu kan, sampai gue nangis gitu kan, cerita sama teman gue gitu kan. Kayak gue sadar gitu gue salah, gue sadar juga itu tuh nggak bakalan ada akhirnya gitu. Cuman gue bingung nih dari mana mulainya gitu, gimana gue cara ngutusin dia gitu, karena kan udah lumayan dekat. Iya gitu, sampai ke ibunya juga dekat gitu kan. Terus gitu sampai dekat ke ibunya, terus udah lama juga kan gitu, udah ya mau jalan berapa tahun ya waktu itu, 4 tahun sih, 4 tahun atau 3 tahunan gitu. Terus mungkin itu bucin kali ya, nggak tahu juga sih gue. Enggak ya. Cuman itu sih. Kalau bahasa galaunya, apa tuh? Kita adalah sudah yang sedang diusahakan kembali. Baik. Kayaknya lu admin deh. Admin Instagram. Enggak, saya adalah admin apaan ya? Lagi-lagi tulang lunak semua. Iya. Nggak, tapi benar. Mungkin kan Aul tahu tadi belum bisa bersatu. Udah kita nggak bakal ada ujungnya, tapi mungkin ada perasaan yang masih mengikat antara kalian berdua. Gitu. Iya. Sampai gue dibilang bucin banget sih lu gitu kan. Sama teman-teman gue, udah sih tinggalin aja gitu. Ya. Iya betul. Yang tidak asik banget sih. Jadi seperti sepatu ya kalau kata Tulus ya. Apa tuh? Selalu bersama tak bisa bersatu. Iya siap. Itu panjangan ya sepatu, maksudnya si Tulus tuh. Iya kayaknya iya sih. Kayaknya iya sih. Selalu bersama tak bisa bersatu. Mungkin karena berima aja Pak. Oh iya benar. Dan kebetulan analoginya pas. Benar sepatu. Iya, jadi enak. Batu bata kan nggak Iya. Kita adalah sepasang batu bata. Enak. Harus sepatu. Tulus, kamu selamat. Iya. Aduh. Pertanyaan gue berikutnya adalah, menurut lo apa sih yang bisa bikin orang tuh jadi bucin banget? Menurut gua adalah gini nih, yang bikin orang jadi bucin banget adalah orangnya nggak mau jujur kepada pasangan lain. Bukan nggak mau ya, mungkin dia merasa berat atau merasa kayak takut kayak untuk jujur. Dia bilang nggak bisa, atau dia bilang nggak mau, atau dia bilang ini aku nggak cocok sama ini. Nah itu orang terlalu takut, biasanya mungkin takut mengecewakan pasangannya, mungkin takut membunuh ekspektasi pasangannya. Jadinya memaksakan, ya udahlah gue ikutin aja dulu gitu. Padahal dalam hati dia gak suka gitu, gue gak suka hal ini gitu. Akhirnya memancing mereka untuk jadi bucin, membohongi diri mereka dulu gitu. Iya. Ingin segera memberontak rasanya. Itu harus di demo. Lo menurut lo gimana Ul? Menurut lo apa yang bisa bikin orang bucin? Kalau menurut gue sih mungkin takut kehilangan kali ya. Karena kan kalau misalnya dia dia itu masih PDKT, rumah kan PDKT gitu kan, masih pendekatan. Terus ketika diajak mengikuti hobinya si PDKT kita gitu kan, kita nolak. Takutnya tuh kayak
nanti dia cari yang lain nih gitu, terus dia menjauh gitu, atau memang menjauh gitu kan, terus kitanya juga takut kehilangan sih. Iya, bisa masuk akal. Tapi jatuhnya itu kan bisa jadi posesif, John, kalau kayak gitu. Ada kemungkinan kan? Kalau misalnya kita nih, gue takut kehilangan sama dia nih. Jatuhnya lu bisa posesif kan? Efeknya bisa posesif. Dan itu malah bahaya malahan. Iya. Tapi itu faktor utama juga sih, takut kehilangan tuh jadi bucin. Jadi ngebela-belain hal yang bahkan dia tinggal mau. Gitu. Jadi dia jadi bucin. Yang menurut orang-orang. Tapi menurut gue pada akhirnya kebucinan tuh bisa mengarah ke toxic relationship. Betul. Benar. Bisa mengarah ke hubungan-hubungan yang sangat-sangat posesif. Betul, tidak sehat. Mungkin karena mereka kurang olahraga jadi nggak sehat. Bukan dong. Karena mereka tidak sehat dalam menjalani hubungannya. Oh, gitu. Bukan raganya. Oh, iya. Nah, ini. Ya jadi emang bucin itu cukup berbahaya buat kita semua. Yap. Tapi perlu dipahami bahwa yang menentukan bucin atau enggak sebenarnya Anda sendiri. Nah, betul. Bukan orang lain. Nah, tapi gue mau nanya juga ini, Coy. Kalau kita kan cowok PDKT emang effort kan di awal. Pasti. Iya enggak? Pasti. Karena wanita tuh suka banyak maunya. Suka ngulur-ngulur. Iya. Jadi akhirnya cowok tuh banyak banget effort kan, entah yang ngejemput lah, entah yang inilah dan segala macam. Kalau cowok-cowok tuh biasanya selalu bilang pas PDKT, kalau kamu ada masalah, tenang aja. Aku ada kuping untuk kamu untuk mendengar dan ada pundak untuk bersandar. Anjir, bucin sekali. Bucin. Enggak, gue nggak gitu loh soalnya. Gitu ya. Gara gue nggak gitu. Lo nggak gitu ya. Tapi ada seperti itu, tapi bahasanya nggak gitu aja. Iya. Aku siap menemani. Gitu. Iya. Halus itu. Iya. Ada pundak juga jadi. Ke ujung lautan pun akan kuseberang gitu kayak gitu ya. Ketujuh gunung akan aku daki. Orang luar negeri juga gitu. Iya. Callum Scott kan lagunya I climb every mountain. Iya. Dia daki semua gunung kata dia. Iya. Bergaya. Iya benar. Iya benar bergaya. Jangan bergaya. Mapala Indonesia aja nggak semua gunung dia. Ini sok-sokan. Benar itu. Cuma untuk rayu wanita. You are the reason. You are the bucin justru kayak gitu. You are the bucin itu. Nah, kalau ngobrol lagi tentang bucin dan posesif, ini juga salah satu yang sering bias. Sudah terjadi. Sering terjadi. Posesif dan sayang malah. Betul. Gue tuh kayak gini karena gue sayang sama lu. Iya. Itu adalah sebuah omong kosong. Betul. Karena memang sudah seharusnya kalau lu berpasangannya sayang gitu. Iya. Jadi jangan posesif memvalidasi. Posesif itu bukan tanda sayang. Betul. Posesif itu adalah tanda keegoisan kalau Anda merasa memiliki hak atas pasangan Anda. Betul. Padahal belum ada. Tidak pernah Anda menuntut segala sesuatu. Lau sokap. Belum begini. Asik kayak zaman sekarang gitu. Iya. Sudah engage nih. Ngapain tuh ini kayak Otman Paris nih. Iya. Oke. Meskipun sudah ada cincin lamaran, masih belum. Masih ada penikungan sepertiga malam. Tidak. Iya, tikungan sepertiga malam itu bahaya sekali, guys. Jadi jangan sok-sokan merasa diri Anda punya hak untuk gitu. Karena nih jujur ya, kalau lu ngerasa bahwa enggak, gue posesif karena gue perhatian, atau lu nggak ngerasa posesif, nih salah satu cara lu sebenarnya tahu lu tuh posesif atau enggak adalah lu tanya sama pasangan lu, dia ngerasa terganggu nggak sama sikap lu atau sifat lu. Iya. Terganggu kayak misalnya lu sering nanyain kabar, lu ngelarang dia untuk berteman sama siapa atau gimana gitu, membandingkan hobi lu dengan dia, dan segala macam. Coba tanya sama pasangan lu ngerasa terganggu atau enggak. Kalau dia ngerasa terganggu, menurut gua berarti lu udah masuk dalam tahapan posesif. Dan itu membuat pacar Anda menjadi bucin sepenuhnya. Iya. Kecuali kalau konteksnya negatif ya. Misalnya
Misalnya kayak lu ngelarang dia temenan sama si A karena si A orangnya emang jual narkoba. ya gitu kan. Ya maksudnya kan berbahaya. Iya. Wajar itu menjaga. Bukan posesif, itu menjaga. Itu menjaga. Kalau itu boleh, itu nggak apa-apa. Tapi posesif tuh banyak ngatur hidup. Betul. Banyak ngatur hidup kan. Pusing. Bener, kayak tuh serasa dibatasi kalau gitu. Kayak lu tuh kesini mau apa enggak? Karena menurut dia enggak apa namanya enggak sesuai sama lu. Padahal mungkin kita senang gitu. Pernah diposesifin? Nah, atau antum yang posesif? Cewek ini biasa para posesif utama. Kayaknya gua enggak deh. Emang dari awal tuh lebih enggak sih, gua enggak. Cuman diposesifin ya. Kan. Gimana? Kayak misalnya kamu kalau belanja di minimarket, kasirnya nggak boleh cowok gitu. Enggak juga. Lebay. Nanti jangan-jangan supir angkot jangan cowok loh. Iya. Kamu mau naik ojek online, nggak boleh cowok. Kalau mau jatuh jangan pegangan, bocor palanya. Jadi logika aja, nggak apa-apa dong. Bukan yang seperti itu. Enggak sih, kalau gua paling soal hobi aja sih, kayak dibatasin gitu. Kayak gua kan senang banget kayak bikin sajak gitu kan, senang bikin sajak, bikin video sajak kayak gitu. Terus ada dia, gue sempat pengen beli sesuatu gitu kan, pengen beli sesuatu untuk memenuhi kebutuhan itu gitu kan. Dan kata dia jangan, katanya gitu. Kenapa? Kata dia sih katanya nanti kamu ngedit terus capek gitu. Sebenarnya gue seneng gitu. Tapi dia nggak tahu lu itu seneng untuk ngelakuin itu. Tahu, tapi tetap dia nggak usah. Wah. Itu adalah kayak mengatur sekali gitu. Masa Suatu- gue milik dia. Benar, pelanggaran hak yang berlebihan kayak gitu. Betul. Kalau menurut gue batasannya itu dalam hal mengingatkan aja. Iya. Reminder, Mengingatkan. jaga. Iya. Kayak misalnya nih, kalau gue jadi cowoknya Aul kayak gitu, gue akan ngingetin, kamu jangan capek-capek. Nanti kamu malah yang lain keteteran. Betul. Iya. Reminder. Atau enggak kalau tahu dia capek, tiba-tiba datang ke rumah. Betul. Beliin susu. Beliin atau coklat. susu, beliin coklat nih biar kamu mood dan semangat. Nah, Asik. Perlakukan pacar kalian dengan cara-cara yang cantik gitu. Yes, betul. Dan itu bukan bucin. Itu tidak bucin. Justru itu adalah apa namanya? Elegan. Yes. Elegan sebagai laki-laki yang Menunjukkan rasa perhatian dan kasih sayang yang luar biasa. betul. Setuju banget. Setuju. Gitu. Dan itu nggak lebay. Nah, benar Pak. Bahkan wanita tuh senang kejutan-kejutan kecil yang tidak diketahui mereka tuh senang. Iya. Senang sekali. Iya. Tiba-tiba datang bawa coklat. Happy. Iya. Tiket bebas 1 minggu untuk bermain bersama teman. Betul. Pacaran happy. Ingat. Iya. Lagi nongkrong sama teman di telepon, kamu di mana? Sama siapa? Semalam berbuat apa? Enggak dong. Oh, enggak ya? Tapi kalau udah kasih coklat, tidak ditanya. Diem. Cuma bilang hati-hati. Iya. Relate sekali. Salam buat temen-temen deh. Kalau udah pulang kabarin. Relate sekali. Relate sekali. Kayaknya kita sama Pak ya. Iya ya. Dan umur pasangan kita kan juga cukup lama. Iya. Hubungan kita lama. Iya. Bukan saya dengan Anda ya. Iya. Saya dengan diri saya. Saya iya. Takutnya ada salah paham sama orang di Bekasi. Betul. Nah, itu tadi perbincangan kita tentang hal-hal yang berhubungan sama bucin alias budak cinta. Jadi sekali lagi kalau kita mau ngerumusin dari tadi kita ngobrol adalah bucin itu hubungannya sama kerelaan. Kalau kita nggak rela, udah kita bucin. Ya kan? Kalau kita nggak rela, nggak usah takut untuk dibilang bucin karena sebenarnya nggak bucin. Enggak. Itu cara kalian menunjukkan rasa sayang. Betul. Dan juga hati-hati sama bucin itu karena bisa berdampak ke hubungan-hubungan yang jadi posesif. Betul. Yang jatuhnya malah lebih apa ya? Lebih tidak sehat. Tidak sehat. Karena mengekang. Terbuka kan tidak enak gitu kan. Betul. Setuju. Dan juga penting untuk kalian menjaga hubungan kalian tetap waras dengan statement-statement bucin dari para masyarakat gitu. Yang penting telaahi bahwa kebahagiaan hubungan kalian itu yang menentukan kalian berdua sendiri. Mantap. Bukan orang lain. Itu sih ya. Baul belum tahu. Iya. Baul pesan-pesan. Pesan-pesan. Iya.
Apa ya? Buat para pejuang cinta. Pejuang cinta. Iya. Pakai kata-kata sajak dong. Boleh. Waduh. Waduh, mana. Mungkin ini pesan-pesan gue buat pasangan di luar sana. Kebahagiaan kalian adalah tanggung jawab kalian sendiri, bukan tanggung jawab pasangan kalian. Iya. Betul. Jadi jangan pernah menuntut kebahagiaan dari orang lain. Betul. Bahagiakan diri sendiri dulu. Betul. Baru coba untuk berbahagia bersama. Betul. Itu setuju. Karena sebelum menikah, hidupku. Betul. Masih. Kalau udah menikah, baru. Koalisi. Itu. Ada baru? Enggak ada sih. Apa ya? Atau pesan dari Mbak Aul sendiri untuk para pejuang cinta yang dianggap bucin tuh gimana? Apa ya? Pesan-pesannya? Yap. Kalau menurut gue ya, pesan-pesannya itu kalau memang selama itu kalian anggap itu happy, seneng, kalian juga bahagia gitu ngelakuinnya, lakuin. Asal jangan sampai nalar kalian itu di bawah rata-rata. Oh. Iya, jangan sampai malah kalian gue rela kok gitu buat pasangan gue gitu, tapi melakukannya hal-hal yang negatif gitu. Jangan sampai kayak gitu. Gitu sih. Itu. Sebuah quotes, jangan lupa follow @kata bucin_. Kata bucin langsung dari tangan admin ya. Yo, betul. Oke, itu saja perbincangan kita hari ini. Dan pesan terakhir dari kami adalah jagalah kesehatan kalian, jagalah diri kalian, dan jagalah hati kalian. Karena hati yang sudah berpaling akan sulit untuk kembali.